Hai pemirsa, kelihatannya Anda bahagia, sehat, dan sukses di sana ya. Oh sama dong kayak kami. Bersyukur sekali bisa kembali menjamah Anda lewat program Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Saya Coki Sitohang ingin mengundang Anda pemirsa untuk berbagi cerita mengenai masalah kesehatan Anda di program kami ini. Ya, Anda kami undang untuk duduk sebagai narasumber dan saya wawancara bersamaan juga dengan para praktisi kesehatan. Kalau Anda tertarik, kirimkan cerita Anda ke alamat email di bawah ini. Pemirsa, kita akan membahas sindrom metabolik. Apakah Anda tahu apa itu sindrom metabolik? Kenapa bisa terjadi yang namanya sindrom metabolik? Yang kedua, apakah sindrom metabolik itu bisa terjadi pada anak-anak atau bagi kalangan usia muda? Ya, tapi sebelumnya saya ingin kenalkan dulu pemirsa, inilah narasumber kami hari ini. Dua praktisi kesehatan, Mas Boyke Dianugraha dan Mas Nurman Syaputra. Salam sehat. Salam sehat, Mas Coki. dan juga pemirsa jangan lupa bahagia. Iya, kita siap melayani ya. Iya, Siap. Ini dua orang yang akan kita layani di state ini adalah Pak Ade Sunarso dan Ibu Hartati. Daramang ya teh? Alhamdulillah. Alhamdulillah saya. Nah, saya pikir ini waktu yang tepat ya untuk para praktisi kesehatan menjawab mengenai sindrom metabolik tadi. Silakan. Sindroma metabolik itu adalah kumpulan gejala. Ya, sebenarnya gejalanya ada 5. Dari 5 itu 3 saja kita sudah sebut itu sebagai sindroma metabolik. Apa saja? Yang pertama adalah lingkar pinggang. Ya, kalau lingkar pinggang kita WHO mengatakan lebih daripada 94. Kalau di Indonesia lebih dari 90 untuk pria, lebih dari 80 untuk wanita. 1. Oke. Ya, kenapa? Karena itu menunjukkan kegemukan. Ya. Ya. Yang kedua, kalau tekanan darahnya tinggi, lebih dari 140/90, ya, itu juga sebagai salah satu tanda adanya sindroma metabolik. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau si lemak baiknya HDL kurang dari 35, itu juga salah satu tanda sindrom metabolik. Kemudian ada lagi kalau kadar gulanya, kadar gula darah puasanya lebih daripada 100. Kemudian kalau kadar trigliseridanya lebih dari angka 150. Jadi kalau ada 3 di antara 5 ini pemirsa punya, aduh waspada. Waspadanya kenapa? Nanti bisa resiko serangan jantung, resiko stroke, resiko diabetes dengan segala komplikasinya. Ya. Makanya untuk mengetahui apakah kita mengalami sindroma metabolik, kita harus melakukan pemeriksaan check up. Mas Nurman, bagaimana dengan yang kedua tadi? Bisakah sindroma metabolik ini terjadi pada anak-anak atau kalangan usia muda? Berdasarkan penelitian, sindroma metabolik ini juga bisa diderita oleh anak-anak. Mulai dari usia 10 tahun ke atas itu sudah bisa menderita yang namanya sindroma metabolik. Tapi yang paling khas pada anak-anak ini selain dari kegemukan, ini adalah akantosis nigrikan kita sebutnya. Nah ini kalau misalkan ya kalau ada anak-anak gemuk, coba dicek di bagian lehernya apakah menghitam atau tidak ya. Nah ini adalah salah satu tanda adanya sindroma metabolik. Ya. Nah sayang sekali kalau misalkan mulai dari anak-anak itu sudah menderita yang namanya sindroma metabolik, ini akan meningkatkan resiko serangan jantung pada usia dewasanya nanti. Jadi jangan sampai anak-anak kita yang harusnya kesehatannya masih terjaga dalam usia pertumbuhan itu terkena yang namanya sindroma metabolik. Pemirsa, yuk jaga kesehatan kita mulai sekarang. Kita akan mendengar terlebih dahulu ada cerita apa sih tentang Pak Ade. Kami sudah punya video perkenalannya. Berikut ini. Ade Sunarso, sebagai orang yang bekerja di lapangan, ia mengaku sempat kesulitan dalam mengatur pola makan. Hal ini pun membuat kadar kolesterol Ade menjadi tinggi. Hingga suatu hari, ia mengalami nyeri dada yang begitu hebat. Dokter mengatakan bahwa ada penyempitan di pembuluh darah jantung Ade. Sejak saat itu, rasa sakit di dadanya pun kerap bermunculan. Dan tanpa ia sadari, ternyata Ade juga memiliki masalah diabetes. Hal ini diduga karena kebiasaannya dalam mengkonsumsi minuman manis. Tidak mau kondisinya semakin parah, Ade langsung memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Ia juga rutin menggunakan teknologi laser untuk meningkatkan kesehatan tubuh. Alhasil,
Kini, kondisi diabetes dan kolesterol Ade yang dulu sempat tinggi sudah kembali normal. Wah, kalau ngomongin tentang gula darah sama kolesterol, ini narasumber kami udah pakarnya pemirsa. Ya, Pak Ade disaksikan oleh istrinya, gula darahnya pernah tinggi banget di atas 450. Ya. Kemudian juga tensi juga ya Pak Ade ya? Iya, 140 sampai. 140 dan itu stabil di 140. Iya, waktu itu. Waktu itu ya. Titik baliknya Pak Ade untuk mau mengubah pola hidup itu di kejadian yang mana Pak? Setelah saya sakit terus udah gitu tidur di sofa, aku kayaknya semua sakit semua, ini keringat dingin semua, udah gitu baru kayaknya jantung nih saya bilang itu. Akhirnya sama istri saya bawa ke rumah sakit, dari situ masuk ICU, terus semalaman di IGD itu baru dari situ kok kayaknya apa namanya tuh udah mulai stabil, baru saya pulang. Nah teman saya tuh telepon saya karena teman saya udah pakai teknologi laser itu. Iya. Kamu secepatnya beli ini, soalnya saya juga sembuh gitu. Nah dari situ udah ada langsung efeknya lebih. Itu kata teman Bapak ya begitu ya? Dari Teman Bapak pernah mengalami juga serangan jantung seperti itu? Parkinson malah teman saya. Oh. Tapi sekarang sudah terbantu dan teknologi Terbantu. laser. iya kayaknya sekarang udah udah mulai udah baik lagi gitu. Kayak apa perasaan ibu ketika ngelihat suami ya setengah putus asa juga ya udah sakit, apalagi ke dokter dikatakan serangan jantung. Iya, yang pasti ya sedih, panik, dicampur aduk lah Mas. Namanya juga dapat musibah dadakan pula kan. Iya. Ya saya sebisa mungkin kasih yang terbaik buat suami saya. Pak, dibandingkan dengan dulu data-data Bapak rapotnya jelek banget, gula darah, kolesterol, tensi. Sejak menggunakan teknologi laser, apa saja manfaat yang Bapak rasakan? Dan sekaligus perubahan-perubahan yang Bapak alami? Perubahannya mungkin hidup lebih tenang karena Kok bisa lebih tenang? lebih tenang karena tidur lebih nyenyak, keluhan berkurang, rasa sakit juga sekarang udah jarang sekali. Rasa sakit yang di dada itu udah dulu, nggak ada lagi. Dulu kan sering. Ya, dulu sering kayak ditusuk jarum tuh, terus tembus ke belakang nih, pegel belakang gitu. Sampai Nah, dari situ kadang-kadang dikerik hilang. Ini kan udah paling masuk angin gitu kan, udah hilang udah gitu. Tapi kesini-sini setelah pakai teknologi laser itu, Iya. hidup lebih tenang karena tidur juga nyenyak terjaga gitu. Oke. Ya. Bagaimana hasil dari rapot Bapak sejak menggunakan teknologi laser? Kolesterol langsung turun, terus semutan juga hilang. Oke. Di kaki kadang-kadang semutan kaki terus di sini. jantung juga bagus sih hasilnya. Jantung Oke, juga. syukur. Makanya dari Syukur. situ jantung juga bagus. Jadi Terus tensi Bapak oke? tensi sekarang udah normal. Oke. 120, kadang 115/80. Padahal sebelumnya 140 pemirsa. Aduh, Betul. aduh. Tapi tentu Bapak juga kan melakukan pola hidup sehat sekarang Betul. kan. Udah enggak lagi makan sembarangan, udah Iya. ada olahraga juga. Olahraga pagi-pagi paling jemur badan kalau gini Iya. depan Iya. rumah gitu. Tapi Yang penting ada gerak, lah. tapi ada. Gerakannya ada kan? Ada. Ada. Oke, bahwa teknologi laser itu memang diciptakan khusus untuk darah dan pembuluhnya. Apa yang terjadi? Kok sekarang bisa bagus begini? Ya, pertama, penempelan keping-keping darah dicegah. Ya, akibatnya aliran darah Bapak lancar sehingga ketika nyeri-nyerinya hilang. Kan nyumbat di pembuluh darah jantung kan terasa nyeri karena otot-ototnya Iya. tidak mendapatkan oksigen yang cukup, dirasakan. Ya. Kemudian yang kedua, yang sudah menggumpal membuat penyumbatan itu diuraikan. Lalu kok tensinya bisa turun dari 140 jadi 120. Nah, ini teknologi laser ini membuat yang namanya nitric oxide. Kita kan makin tua nih Pak, kelenturan pembuluh darah itu berkurang. Nah, si teknologi laser ini mengaktifkan kembali nitric oxide itu. Sehingga pembuluh darahnya menjadi lentur, menjadi melebar, tekan darahnya turun. Ya. Nah, lalu kok kolesterol saya turun ya? Dari yang tadinya 240 kok sekarang di bawah 200 kok gula darah yang 450 kok menjadi turun. Ketika teknologi laser itu digunakan, maka yang namanya kolesterol, gula darah itu diubah menjadi energi. Akibatnya apa? Akibatnya kadar gula darah turun di dalam darah, kadar kolesterolnya turun, energi kita meningkat. Makanya Iya. saya seger sekarang, saya nyaman sekarang, saya bisa kerja fokus. Ini penjelasannya. Itulah penjelasannya. Iya. Ya. Untuk perempuan-perempuan yang sudah mendekati usia menopause, mulai dari sekarang kita sudah harus jaga kualitas darah dan pembuluh darah kita dengan cara
Yang pertama, makanan yang tinggi kolesterol itu kita perbaiki, jangan terlalu banyak. Kemudian olahraga yang cukup, itu penting ya Bu ya. Dan yang ketiga adalah bisa kita tambahkan teknologi laser yang bisa membantu untuk menjaga kualitas darah dan pembuluh darah kita. Teknologi laser yang digunakan oleh Pak Ade dan Ibu Tati adalah dokter laser dari Gogomol. Alat kesehatan ini dilengkapi dengan teknologi low level laser yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, dan juga kolesterol tinggi. Harapannya adalah masalah-masalah itu bisa segera teratasi sehingga Anda terhindar dari bahaya komplikasinya. Dan bagi Anda yang tidak punya keluhan kesehatan apapun, alangkah lebih baik jika Anda menggunakan teknologi laser, yaitu dokter laser sekarang juga sebagai salah satu upaya untuk melengkapi kehidupan, gaya hidup sehat Anda dan mencegah datangnya berbagai penyakit. Saatnya jadikan dokter laser atau egg laser adalah sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Pemirsa, Anda bertanya-tanya bagaimana cara mendapatkannya? Gampang. Nomor teleponnya tertera di layar. Tim call center kami siap untuk melayani segala pertanyaan Anda. Dan manfaatkan juga fasilitas layanan konsultasi dengan dokter kami ketika Anda sudah memiliki alat kesehatan ini. Produk dokter laser dan Eqlaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Eqlaser dari Gogomol. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Go Healthy. Kami akan kembali lanjutkan diskusi ini yang bermanfaat dan mencerahkan Anda. Didukung oleh Buat pemirsa yang sedang menjalankan ibadah puasa, simak tips saya berikut ini untuk mengatasi ngantuk yang bisa terjadi pada saat menjalankan ibadah puasa. Yang pertama, pastikan Anda tidur dengan kualitas dan kuantitas yang baik. Lalu yang kedua, jangan lupa untuk mencukupi kebutuhan cairan Anda, terutama ketika Anda sedang membuka puasa atau sedang melaksanakan sahur. Minimal 8 gelas per hari. Lalu yang ketiga, jangan lupa untuk makan makanan yang sehat dan bergizi. Contohnya adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Lalu yang keempat, Anda bisa mengurangi rasa ngantuk Anda, contohnya dengan berjalan kaki. Jadi biasanya rasa ngantuk itu akan terjadi pada saat jam 5 sampai jam 6 sore. Lakukanlah aktivitas di jam tersebut untuk mengatasi rasa ngantuk Anda. Dan juga untuk meningkatkan kesehatan Anda pada saat Anda menjalankan ibadah puasa, gunakan teknologi laser. Senang dengernya pemirsa, satu lagi orang yang berjuang dalam masalah kesehatannya. Dia nggak menyerah. Dia tahu bahwa teknologi laser sudah ada di sekelilingnya, mudah untuk dijangkau, tinggal niatnya untuk bisa memaksimalkan pola hidup sehat dia menjadi gaya hidup sehat. Namanya Pak Ade Sunarso dan Ibu Hartati. Ibu Tati juga menggunakan teknologi laser karena Bapak pakai dulu awalnya. Iya. Apakah Ibu pernah mendengar cerita bahwa ada pasangan suami istri yang juga pakai teknologi laser, merasakan manfaatnya bersama-sama, lalu Ibu tertarik? Atau Ibu memang tertarik sendiri aja pengen pakai? Ya dua-duanya. Pemakaian teknologi laser itu saya benar-benar merasakan selain simpel, udah tentu manfaatnya juga bagus buat diri saya pribadi ya. Ibu pernah ada keluhan sebelumnya? Ada. Apa Saya itu? kebetulan DMDT. Sejak gitu memang gula saya lebih terkontrol. Bagus. Ya, Bagus. biasanya di atas 230, sekarang di atas 120 ya lumayan lah ya. Bagus. Karena kebetulan saya juga kan pola makannya kadang ya itu kadang-kadang hilaf ya kan. Masih ada kehilafannya. Banyak namanya manusia. Ada ruang toleransi Bu dalam kekhilafan. Tapi paling tidak saya lebih percaya diri karena setelah menggunakan teknologi laser itu Ya. lebih percaya diri. Soalnya ngeliat saya seger. Karena ngelihat Bapak segar. Ngeliat saya seger ya kan. Terinspirasi. Terinspirasi. Inspirasi. Ya, jadi lebih ini aja, lebih semangat. Kalau tensi Lebih berapa? terbantu. Tadi Ibu bilang kalau Tensi gula darah kan sekarang saya 120 Pernah toleransi. di 160. Dulu ya Sekarang? sebelum pakai laser. Sekarang ya sekarang dia paling tinggi itu 130 ya, tergantung kan kalau tensi itu tergantung ini juga ya mood atau gimana lah. Ada faktor stres. Faktor, ya, faktor. Banyak pendukungnya. Betul. Tapi 120 is oke. Iya. Apalagi postur saya gede, Ah, kalau naik tangga biasanya jadi
kadang-kadang kan ada sesek ngap lah ya, kalau orang gendut kan gitu kan. Tapi bersyukur nggak terlalu masalah. Sekarang turun naik tangga nggak kehitung beberapa kali, oke. Oh berarti energinya lebih naik ya? Keren. Nambah energinya. Gimana Pak Ade? Yang pasti apa namanya itu badan terasa ringan, nggak seperti dulu waktu sebelum saya itu. Pokoknya langkahkan kaki itu lebih ringan aja, mungkin karena peredaran darah lancar juga gitu. Betul. Bisa dijawab pemirsa. Kunci dari semua itu sekali lagi pemirsa adalah usahakan darah jangan kental, pembuluh darah tetap sehat. Setuju. Itu adalah Setuju. kunci kesehatan. Setuju. Intranasal dipakai nggak Bapak? Yang Yang sambungan itu kalau umpamanya kalau udah malam biasanya saya pakai. Soalnya sambil baring kan. Tadi Bapak sempat cerita di segmen awal. Ada kawannya yang kena Parkinson itu. Iya, sekarang udah sembuh. Beliau yang menyarankan Bapak untuk Betul. menggunakan teknologi laser. Betul. Sekarang kondisi beliau gimana? Udah sangat baik lah. Itu dia pakai yang NMES, teknologi NMES-nya. Iya, yang seperti yang saya pakai itu. Selain itu kan Parkinson ini dia kan bermasalah itu bagian kepalanya, ya kan? Di situ ada gangguan pada sistem saraf pusatnya. Nah, sistem saraf pusat ini dia bisa diperbaiki. Ya, salah satunya adalah dengan kita menjaga aliran darah di area kepala kita. Makanya diciptakanlah yang namanya intranasal ya, Mas Boyke ya. Iya. Dan teknologi laser itu ada 3 warna laser. Yang merah dia mencegah penggumpalan dan yang sudah menggumpal dia diuraikan dengan mekanisme fibrinolisis. Demikian juga akibatnya apa? Kalau darah lancar oksigen, nutrisi ke semua organ-organ vital terjadi. Kemudian yang biru ini untuk pembuluh darahnya. Pembuluh darahnya dia akan melebar. Ya, kita tahu di sini ya, kalau darah itu menggumpal kita lihat yang di sebelah kanan itu kita lihat. Bagaimana mau dia mengalirkan oksigen, bagaimana dia mau membawa nutrisi, tapi kalau yang normal seperti ini. Ya. Kemudian kita juga lihat bahwa ada warna biru tadi untuk melebarkan pembuluh darah sehingga tekanan darah menurun. Ada warna kuning ini yang kalau menurut saya ini adalah suatu kelebihan, suatu anugerah dengan ditemukannya sinar yang kuning ini. Karena selain dia merangsang hormon melatonin, warna kuning itu juga dia akan merangsang hormon kebahagiaan atau endorfin. Akibatnya apa? Akibatnya kita bahagia, makanya dikenal dengan nama happy life. Sinar kebahagiaan, sinar yang membuat kita gembira. Dan kalau kita tidur nyenyak, bahagia, aliran darah lancar, imunitas kita juga baik, dan kita akan segar sampai usia kita menua. Ya, betul ya. Betul sekali Mas Boyke ya. Nah, teknologi laser ini dia bisa dipakai di pergelangan tangan kiri ya kalau kita lihat di sini, dan kita lihat juga di sini pemirsa bisa lihat juga bahwa kalau pergelangan tangan kita itu memang terdiri dari banyak pembuluh darah di sana. Nah, ada juga ini sudah dikembangkan adalah teknologi laser yang dia di bagian intranasal atau akan menyinari di area rongga hidung kita. Dengan begitu, yang tadinya nitric oxide itu dia cuma 1 ya produksinya di pergelangan tangan, walaupun nantinya akan disalurkan ke seluruh tubuh kita, tapi dengan adanya intranasal ini, maka nitric oxide ini bukan cuma dari tangan, tapi bisa juga dari rongga hidung kita. Dengan begitu ada 2 sumber nitric oxide di tubuh kita, dari kepala yang nantinya akan melancarkan aliran darah di area kepala kita. Nah, selain intranasal ini juga. Nah, kan pada orang-orang yang memang memiliki permasalahan dalam keterbatasan gerak. Misalkan ya, pada penderita jantung ya yang dialami sama Pak Ade, ini kadang-kadang untuk olahraga itu kan ada masalah nih ya. Olahraga berat sedikit itu rasanya nggak enak di dada. Kemudian rasanya nyeri-nyeri di dada. Makanya ada nih diciptakan lagi teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation. Yang fungsinya ini nanti akan menghasilkan impuls listrik untuk otot-otot kita. Otot kita itu dia seakan-akan sedang berolahraga. Dengan begitu akan menjaga dari yang namanya penyusutan otot kita. Nah, kalau terjadi penyusutan otot, makin lama kadar lemak kita, kadar gula darah kita itu makin tinggi. Jadi penting sekali kita untuk menjaga agar volume otot kita tetap terjaga dengan baik. Jadi tetap kita kombinasikan antara yang namanya makan yang baik, olahraga yang baik, istirahat yang baik, dan kombinasikan dengan teknologi NMES yang disinergikan dengan teknologi laser. Jangan lupa juga satu lagi tambahkan. Apa? Berbuat baik. Betul. Semuanya baik-baik. Bagus banget ini. Pas pemirsa. Ini adalah untuk menegaskan kembali bahwa teknologi laser bukan eksklusif untuk Pak Ade dan Ibu aja. Enggak.
Udah banyak masyarakat Indonesia yang menggunakannya dan merasakan manfaatnya untuk meningkatkan kualitas kesehatan mereka. Ini salah satunya. Saya akhirnya divonis saya mengidap penyakit jantung koroner. Penyumbatannya itu sekitar 70 sampai 80%. Kualitas tidurnya itu enak, bangun pagi itu aduh seger gitu lah. Migrain pergi, tidur nyenyak, dan puji Tuhan penyumbatan berkurang. Pemirsa, ayo kita makin bersemangat lagi menyambut harapan hidup yang harusnya makin meningkat dengan hadirnya teknologi yang bisa membantu Anda untuk melengkapi gaya hidup sehat. Jadi semua keluhan tadi yang Bapak bilang itu berangsur-angsur hilang dan sekarang sudah tidak mengganggu Bapak lagi. Sudah tidak ada ya. Top. Apa yang Bapak Ibu ingin sampaikan sebagai harapan Bapak Ibu bagi Bapak Ibu sendiri dan bagi pemirsa yang menonton Go Healthy? Saya Ade Sunarso merasakan manfaatnya teknologi laser. Jadi hidup lebih sehat, mungkin lebih tidur lebih nyenyak. Nah dari situ saya merasakan ya bersyukurlah masih dikasih umur panjang. Walaupun udah merasakan pahitnya sakit seperti masa lalu serangan jantung, terus waduh udah kacau semua. Ya sekarang bersyukurlah bisa sehat kembali. Pemirsa, jika Anda mengalami keluhan yang sama dengan apa yang diceritakan tadi oleh Pak Ade, ambil langkah tepat seperti yang sudah beliau lakukan. Itu bijaksana. Gunakan dokter laser yang bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan tubuh Anda. Sudah banyak orang yang merasakan manfaatnya. Alat kesehatan dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate sangat praktis dan mudah digunakan. Bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri Anda sebanyak 2 kali dalam sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah, nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan Anda. Dokter laser maupun AccuLaser akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide yang manfaatnya adalah dapat melenturkan dan melebarkan pembuluh darah serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kental. Ayo pemirsa, jaga kesehatan tubuh kita sebelum terserang berbagai komplikasi. Tentunya dengan menggunakan dokter laser maupun AccuLaser dari GoGoMall. Hubungi segera ya pemirsa, nomor yang tertera di layar ini. Tim call center kami siap untuk melayani Anda, sekaligus membimbing Anda menuju cara mendapatkannya. Produk dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGoMall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau AccuLaser dari GoGoMall. Terima kasih Pak Ade, Bu Tati, terima kasih pada 2 praktisi kesehatan kami, Mas Boyke, Mas Nurman. Salam sehat selalu untuk kita sekalian. Dan pemirsa, kami ingin mendengar saran masukan, kritik Anda demi perkembangan program kami Go Healthy yang membawa berkat bagi Indonesia. Kirimkan ke alamat berikut ini. Coki Sitohang pamit untuk sementara waktu, segera kembali untuk kembali melayani Anda.